Halo sahabat kreatif, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jelita Panjaitan. Studi kasus yang akan saya bahas adalah pemanfaatan kembali sampah non-organik untuk menciptakan lingkungan bersih FKIP UDA Medan. Permasalahan dalam studi kasus ini, mahasiswa memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan, baik sampah organik maupun non-organik, yang membuat lingkungan menjadi tidak bersih. Selain itu, mahasiswa juga kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, saya mengajak mahasiswa untuk memanfaatkan kembali sampah non-organik menjadi tong sampah plastik atau TOSAPLAS. Tujuan saya mengajak mahasiswa agar pemanfaatan kembali sampah non-organik dapat berguna bagi FKIP UDA Medan. Manfaat studi kasus ini bagi mahasiswa yaitu mahasiswa menjadi lebih kreatif dalam memanfaatkan kembali sampah non-organik menjadi TOSAPLAS. Kajian teoritis, teori-teori yang akan digunakan dalam studi ini, menurut Kode Ati tahun 2003, sampah merupakan limbah padat atau setengah padat dari hasil kegiatan manusia, hewan atau tumbuhan atau kegiatan perkotaan. Menurut Aswar tahun 1990, sampah adalah segala sesuatu yang sudah tidak dipakai, digunakan, disenangi sehingga harus dibuang. Menurut Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2008, sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Menurut Yudi tahun 2009, pengelolaan sampah adalah kegiatan pengendalian timbulan sampah, pengumpulan, transfer, pengelolaan, dan pembuangan akhir. Menurut Wikipedia, tempat sampah adalah tempat penampung sampah secara sementara, biasanya terbuat dari logam atau plastik. Kerangka konsep dari dua jenis sampah, organik dan non-organik, mahasiswa dianjurkan untuk mengelola sampah non-organik menjadi TOSAPLAS. Dari penggunaan 3 metode, yaitu praktikum, dokumentasi, dan observasi, yang bertujuan agar lingkungan FKIP menjadi bersih dan mahasiswa lebih tahu pemanfaatan botol plastik menjadi TOSAPLAS. Lokasi dan waktu. Lokasi kegiatan berada di lingkungan FKIP UDA Medan dan dilaksanakan pada bulan Maret sampai bulan Juli 2021. Indikator pencapaian dalam kegiatan ini adalah perubahan pengetahuan. Kegiatan ini menambah pengetahuan tentang cara pemanfaatan kembali sampah non-organik menjadi barang yang berguna. Perubahan sikap. Mahasiswa lebih peduli lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Perubahan keterampilan. Mahasiswa terasa kemampuannya berkarya dengan pengelolaan barang yang dibuang menjadi berguna. Yang terakhir, perubahan fisik. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan akan mengubah lingkungan FKIP menjadi kawasan bersih dari sampah.
Metode pelaksanaan yang digunakan ada 3, yaitu yang pertama observasi. Observasi dilaksanakan pada saat melakukan pengamatan tentang sampah di lingkungan FKIP UDA. Yang kedua adalah praktikum. Praktikum dilaksanakan pada saat pembuatan Tosaplas sebagai wujud nyata pemanfaatan kembali sampah non-organik. Yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi dilaksanakan pada saat melakukan pengamatan di lokasi, pembuatan Tosaplas dan penyerahan Tosaplas untuk diletakkan di FKIP UDA sebagai bukti kegiatan terlaksana dengan baik. Prosedur kegiatan dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap persiapan, dibagi menjadi 2, yakni meninjau lokasi kegiatan dan pembuatan proposal. Sedangkan tahap kedua adalah tahap pelaksanaan, yaitu mengobservasi sampah di FKIP UDA dan memanfaatkan kembali botol plastik menjadi Tosaplas. Tahap terakhir adalah menyimpulkan hasil pelaksanaan kegiatan. Hasil dan pembahasan. Di sini membahas tentang tahap-tahap kegiatan secara lengkap. Pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan meliputi diskusi antara mahasiswa, penyusunan proposal, observasi ke lapangan, persiapan administrasi, dan menentukan jadwal kegiatan. Hasil observasi dilakukan oleh mahasiswa dan memilih FKIP UDA Medan menjadi tempat kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan koordinasi pimpinan fakultas untuk perizinan pelaksanaan kegiatan. Tahap pelaksanaan terdiri 2 sesi, yaitu sesi pertama adalah mengumpulkan sampah dari FKIP UDA yang dilakukan oleh mahasiswa dikarenakan sampah botol mineral plastik tidak dapat dikumpulkan dalam sehari. Maka mahasiswa melakukannya secara berlanjut mulai dari tanggal 1 Mei sampai 22 Mei. Sesi kedua dalam tahap pelaksanaan adalah proses pembuatan Tosaplas. Yang pertama adalah sediakan alat dan bahan. Alat yang digunakan ada 3, yaitu pisau, tang, dan alat lem tembak. Sedangkan bahan yang digunakan adalah botol mineral plastik, kawat besar, kawat kecil, lem tembak, piloks, dan karung guni. Kemudian kita lepaskan label pada botol plastik. Selanjutnya, sediakan benda untuk pembuatan pola Tosaplas. Sambungkan alat lem tembak ke listrik. Tempelkan satu botol ke botol yang lain sehingga membentuk tingkat pertama. Untuk membuat tingkat kedua, rekatkan botol mineral satu persatu di atas tingkat pertama sampai terbentuk pola yang sama di tingkat kedua. Lalu, potong-potong kawat besar dan kawat kecil sesuai kebutuhan agar tingkat 1 dan tingkat kedua semakin erat. Setelah itu, untuk membentuk tingkat ketiga, rekatkan botol mineral satu persatu di atas tingkat kedua sampai terbentuk pola ketiga. Setelah pola ketiga terbentuk, eratkan juga tingkat ketiga menggunakan kawat besar dan kawat kecil
pada bagian dalam dan luarnya. Lalu mengulang poin A sampai poin G untuk membentuk tosaplas yang lain. Setelah tosaplas dieratkan pada bagian dalam dan luar, selanjutnya adalah mengeratkan dari atas ke bawah atau tingkat pertama dan tingkat ketiga menggunakan kawat besar agar semakin kuat. Kemudian masukkan karung goni ke dalam tosaplas mengikuti bentuknya untuk dijadikan alas, lalu dieratkan menggunakan kawat besar agar tidak mudah lepas. Langkah terakhir adalah cat tosaplas menggunakan Velox. Simpulan dan saran. Simpulan yang diperoleh dari kegiatan ini ada 3, yaitu yang pertama, kegiatan ini mampu memberikan pengetahuan tentang pemanfaatan kembali limbah plastik dan meminimalisir dampak dari permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah. Yang kedua adalah pengelolaan sampah plastik dapat menciptakan benda yang lebih berguna seperti kerajinan tangan dan diperlakukan sebagai barang yang layak digunakan kembali. Kerajinan tangan dapat diciptakan adalah tong sampah plastik atau tosaplas. Yang ketiga adalah mahasiswa mendapat ide kreatif dalam pengelolaan sampah yang dapat dikembangkan menjadi modal ilmu berwirausaha. Berdasarkan hasil pelaksanaan dan kesimpulan di atas, disarankan beberapa hal sebagai berikut. 1. Mahasiswa FKIP UDA tidak lagi membuang sampah sembarangan yang membuat lingkungan fakultas tidak bersih. Kedua, mahasiswa FKIP semakin mengasah kemampuannya untuk mengelola limbah plastik lainnya menjadi benda yang lebih berguna. Berikut adalah jumlah alat yang dibutuhkan dalam pembuatan tosaplas. Yang pertama, alat lem tembak 1 buah. Yang kedua, pisau 3 buah. Yang ketiga, tang 1 buah. Selanjutnya, jumlah bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama, botol mineral 114 botol. Yang kedua, lem tembak 15 batang. Yang ketiga, kawat kecil 2 gulung. Yang keempat, kawat besar 7 gulung. Yang kelima, karung goni 2 buah. Yang keenam, Velox 2 botol. Sekian penjabaran studi kasus mengenai pemanfaatan kembali sampah non-organik untuk menciptakan lingkungan bersih di FKIP UDA Medan. Semoga materi pembahasan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang melakukan studi kasus selanjutnya. Terima kasih sahabat kreatif. Dadah, goodbye.